Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Telah bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, mari kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini tertulis pada Mazmur 86 ayat 16. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, berilah kekuatanmu kepada hambamu, dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada lagi manusia yang memiliki segudang masalah seperti Daud dalam masa hidupnya. Lihatlah bagaimana Daud terbentuk karakternya ketika melewati masa-masa sulit itu. Dia menjadi pribadi yang sangat dekat kepada Allah. Dia mampu memilah-milah persoalan itu. Dan bahkan dia tidak pernah mendahulukan kebebasannya untuk membalaskan apa yang dilakukan oleh orang-orang lain kepadanya. Ketika kita melihat kepada unsur yang disampaikan dalam nas ini, dia berkata bahwa orang-orang aku telah bangkit menyerang aku. Gerombolan orang bengis mengincar nyawaku. Mereka tidak mempedulikan engkau. Ini menjadi situasi sulit. Menurut saudara, hidup saudara itu baik-baik saja. Tetapi pada hakikatnya, saudara, kita harus melihat bagaimana iman itu bersifat objektif. Ketika kita melihat kepada apa yang dilakukan oleh Daud, perihal merespon tentang segala sesuatunya, dia membawa persoalannya kepada Tuhan. Tidak membicarakannya kepada orang banyak. Karena ketika dia membicarakan kepada orang banyak, pasti karena manusia memiliki perspektif masing-masing akan memunculkan kesimpulan-kesimpulan yang mentah. Karena masing-masing orang akan merespon sebagaimana dia memahami persoalan itu. Tetapi dia menggiring itu kepada Allah, supaya Allah menunjukkan belas kasihannya kepadanya. Dan lihatlah betapa indahnya apa yang disampaikan oleh Daud dalam doa untuk memohon kasih setianya. Dia berkata, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hambamu, dan selamatkanlah anak hambamu perempuan. Berpalinglah kepadaku. Mengapa dia sampai berkata, berpalinglah kepadaku? Bukankah dia sudah berada di dalam Allah? Ternyata ini menjadi hal yang sangat perlu kita renungkan. Bahwa ketika kita mengalami persoalan ini, kita harus memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita. Bukan untuk membalaskan kebencian kita kepada orang lain. Allah, apa? Ketika kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membalaskan kejahatan mereka. Karena mereka tidak
tidak adil kepada kita. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita tetap di jalan Tuhan. Dan segala sesuatu di belakang itu urusan Tuhan. Tetapi kita menjadi manusia yang tidak berubah, tetapi manusia yang senantiasa penuh dengan kasih mesra, kesetiaan, dan juga penuh dengan harapan. Mari saudaraku menjalani hari ini dengan berserah hanya pada Allah. Apapun yang terjadi pada kehidupan saudara, itu akan membuat iman saudara. Tetapi nas ini berkata kepada kita, Allah lebih tahu apa yang ia kerjakan. Sehingga berserah dengan sungguh-sungguh yakin dan jangan menjadi manusia yang dapat diubah oleh karena persoalan itu. Jadilah kuat dan layanilah Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas kekuatan yang Tuhan beri kepada kami. Engkau yang menghibur kami. Engkau tahu apa yang kami kerjakan Bapa. Tetapi manusia yang penuh dengan kesombongan tidak mau tahu apa yang kami kerjakan. Bapa, biarlah kami senantiasa meroleh hati yang terus diperbaharui, supaya kami tidak pernah membenci mereka, tetapi kami mengasihi mereka seperti Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Ampuni kami Bapa, karena kami ini sering memaksakan kepanasan hati kami, keegoisan kami, marah kami. Tetapi kami tidak belajar seperti Kristus yang telah menderita untuk memenangkan kehidupan ini. Pelihara kami Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus, kami telah berdoa dan meminta. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai. Amin. Tuhan Yesus memberkati.